Shalom Tiberias. Kasih lo tepuk tangan yang paling meriah. Hanya bagi Tuhan Yesus yang sungguh baik, yang boleh terus bersama dengan kita masuk di minggu yang kedua, di tahun yang baru, di tahun 2025. Kita terus percaya kepada Tuhan Yesus, terus andalkan Tuhan, dan kita pasti melihat bagaimana Tuhan akan memberkati kita. Yang setuju boleh katakan amin, saudara. Amin. Hari ini mari percaya, terus menyembah, terus percaya Tuhan Yesus pasti menolong setiap kita. Untuk itu mari kita mau datang sama Tuhan, mengucap syukur buat segalanya, sebab Tuhan layak kita sembah. Satukan hati, mari jemaat Tiberias, kita satu di dalam doa. Bapa kami yang baik, Bapa kami yang kami sembah dalam putra-Mu ya Tuhan Yesus. Kami datang Tuhan dengan syukur, karena kami tahu bahwa kami datang ke alamat yang tepat, kepada Sang Juru Selamat Tuhan Yesus namanya. Kami datang sebagaimana kami ada, kami tahu karena kebaikan Tuhan, karena berkat pertolongan, bahkan terlebih Tuhan Yesus, semua terjadi karena Tuhan yang beracara dalam kehidupan setiap kami. Kami mengucap syukur Tuhan Yesus. Dan hari ini, di hari yang spesial ini Tuhan, di minggu siang ini, kami siap untuk boleh bersorak-sorai, memuji Tuhan, boleh memuliakan Engkau ya Bapa. Berkati Tuhan sepanjang ibadah kami yang berlangsung Tuhan, dari pertama, pertengahan, hingga pada akhirnya. Satu hal yang kami nantikan, Tuhan Yesus melawat setiap kami, baik yang menyembah secara online maupun juga offline. Kami berdoa, siapapun kami Tuhan Yesus dijamah oleh Tuhan. Yang sakit Tuhan sembuhkan, yang lemah Tuhan berikan kekuatan, yang terikat Tuhan pasti berikan kelepasan. Hanya di dalam Engkau Tuhan kami terima kemenangan. Di dalam namanya Yesus kami mulai ibadah kami Tuhan. Haleluya. Sama-sama katakan amin. Tepuk tangan yang paling meriah bagi Tuhan. Angkat tanganmu sama-sama saudara. Kita siap menyembah Tuhan. Ku perlu Engkau Yesus, haus jiwaku menantikan-Mu. Ku percaya Kau penuh pengharapanku di dalam-Mu. Yesus, hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Yesus, hanya Kau yang ku percaya, di setiap waktu tiada lain yang ku andalkan selain Kau Yesus. Berikan tepuk tangan yang paling meriah bagi Tuhan. Kami perlu Engkau Tuhan Yesus selama-lamanya. Sama-sama kata, ku perlu Engkau Yesus, haus jiwaku menantikan-Mu. Kami percaya Kau perlu pengharapanku Tuhan, hanya di dalam Kristus Tuhan. Angkat tanganmu bersama-sama, kita percaya di hadapan Tuhan. Yesus, hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Yesus, hanya Kau yang ku percaya, di setiap waktu tiada lain yang ku andalkan selain Kau. Katakan Yesus, Yesus, hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Yesus, hanya Kau yang ku percaya, di setiap waktu kami Tuhan. Haleluya. Selain Kau
Katakan di setiap waktu, tiada lain yang ku andalkan selain Kau, Yesus. Berikan tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan Yesus kita, saudara. Angkat tanganmu, percayalah Tuhan yang kita andalkan tidak pernah mengecewakan setiap kita. Haleluya. Aku datang Tuhan, sebab aku percaya menyerahkan segalanya dalam nama-Mu Tuhan. Yesus, hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun. Akui Dia, saudara. Hanya Tuhan Yesus yang kita percaya. Katakan, tiada yang lain Tuhan Yesus selain Kau. Oh Yesus, hanya Kau yang ku andalkan, melebihi. Engkau yang percaya sesungguhnya kepada Tuhan Yesus, mari bangkit berdiri bersama-sama di hadapan Tuhan. Angkat tanganmu, andalkan Tuhan, percayalah Dia Yesus yang menawarkan maut bagi setiap kita. Terima kasih Tuhan, kami percaya selain Kau, Yesus. Oh Yesus, hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Yesus, hanya Kau yang ku percaya. Apapun waktu hidup ini Tuhan, hanya Yesus yang ku percaya. Angkat tanganmu gereja Tiberias, katakan, oh Yesus, hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Yesus, hanya Kau yang ku percaya. Di setiap waktu, tiada lain yang ku andalkan selain Kau. Tiada yang lain, tiada lain yang ku andalkan selain Kau. Katakan tiada yang lain, tiada lain yang ku andalkan selain Kau, Yesus. Bagi Yesus
yang ku ketahui, tapi ku pakai kekuatan Engkau Tuhan. Angkat tanganmu, percaya sama Tuhan. Kalau ada kekecewaan siang hari ini, kalau ada kesedihan, kalau ada ketidakpastian dalam hatimu, angkat tanganmu, percayalah kepada Tuhan. Berdoa, Tuhan, kuatkan hatiku Tuhan Yesus. Buka jalan Tuhan Yesus. Sebab hanya Engkau yang mampu berperkara dalam hidup ini. Kami gak sanggup Tuhan. Hanya bersama dengan Tuhan Yesus kami melihat betapa baiknya Tuhan dalam hidup ini. Ku kagum hormat akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau. Sama-sama. Ku kagum hormat akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak. Datanglah kepada Tuhan Yesus. Katakan, ku kagum akan Tuhan. Apapun yang terjadi, aku katakan siang hari bahkan selama-lamanya. Ku kagum hormat akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau. Mari bersama-sama gereja Tiberias katakan, ku kagum hormat akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau. Katakan, ku kagum, ku kagum akan Engkau. Kami percaya Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau. Sama-sama jemaat Tiberias. Ku kagum hormat akan Engkau. Angkat tanganmu bersama-sama. Katakan di hadapan Tuhan Yesus, hanya Yesus yang kami tahu, yang layak kami sembah, yang layak terima yang terbaik dari mereka yang telah diselamatkan. Akan Engkau, ku kagum. Hari ini percayalah, Tuhan bersamamu. Dia tidak pernah meninggalkan hidupmu, saudara. Angkat tangan, berdoalah, percayalah. Amin. Dipuji, ku kagum akan Engkau. Mari dengan hati yang percaya, sama-sama. Ku kagum hormat akan Engkau. Ku kagum hormat akan
Tepuk tangan bagi Tuhan kita, saudara. Haleluya Tuhan Yesus, haleluya. Hanya Engkau yang kami percaya Tuhan. Hanya Engkau yang betul-betul membuktikan bahwa Tuhan kami dahsyat. Hanya Yesus yang kami andalkan. Hanya Yesus yang layak terima sembah kami. Dengan pujian, dengan sorak-sorai kami datang di hadapan-Mu ya Bapa. Di dalam nama Yesus sama-sama katakan amin. Tepuk tangan yang paling meriah bagi Tuhan. Yang bersuka cita yang kagum akan kebaikan Tuhan, boleh lambaikan tinggi tangan kita sama-sama buat Tuhan Yesus. Kasih tepuk tangan sorak-sorai bagi nama Tuhan Yesus kita. Boleh kasih salam kanan kiri depan belakangmu umat Tuhan. Katakan selamat beribadah. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati setiap kita. Syukur kita buat Tuhan Yesus yang hari ini. Kita bernyanyi sama-sama buat Tuhan kita. Mari umat Tuhan. Tak pandang dari gereja mana, asal kau berdiri atas firman-Nya. Bila hatimu seperti hatiku, kaulah saudara dan saudariku. Mari bersama-sama gereja Tiberias. Ku tak pandang dari suku mana, asal kau berdiri atas firman-Nya. Bila hatimu seperti hatiku, katakan amin. Kaulah saudara dan saudariku. Lebih dahsyat lagi umat Tuhan, katakan tak pandang dari suku mana, asal kau berdiri atas firman-Nya. Tengok kanan kirinya umat Tuhan. Bila hatimu seperti hatiku, kaulah saudara dan saudariku. Ku cinta keluarga Tuhan, terjalin mesra yang dikasih Tuhan. Sama-sama betapa sanggup menjadi keluarganya Tuhan. Ku cinta keluarga Tuhan, terjalin mesra. Mari sama-sama umat Tuhan Tiberias kita katakan semua saling mengasihi, betapa sanggup menjadi keluarganya. Boleh lambaikan tangan kita sama-sama. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara, sekarang dan selamanya. Dalam Yesus. Selamat sukacita dari Tuhan Yesus, katakan dalam Yesus ada sukacita. Ada sukacita. Dalam Yesus ada sukacita. Kami percaya Tuhan. Dalam Yesus ada sukacita, sekarang dan selamanya. Dalam Yesus ada sukacita. Sebab ada kekuatan yang baru Tuhan beri. Ada sukacita yang baru Tuhan nyatakan bagi setiap kita. Kasih tepuk tangan, kasih sorak-sorai buat Tuhan Yesus. Bahkan seberapa banyak yang percaya di siang hari ini, ada kuasa Tuhan Yesus yang dahsyat Tuhan nyatakan buat setiap kita. Boleh lambaikan tinggi tangan kita buat Tuhan Yesus. Kembali kasih tos, kasih salam kanan kiri depan belakangmu, katakan di dalam dirimu ada kuasa Tuhan yang besar. Tuhan nyatakan kebaikannya, Tuhan nyatakan kuasanya buat setiap kita. Mari yang percaya, kita kasih tepuk tangan buat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Kita bersorak-sorai
Raja mulia menaklukkan musuh di bawah kaki. Berbagai kuasa dari Raja mulia. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Tiberias, sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, Ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Kasih tepuk tangan buat Tuhan Yesus Raja di atas segala raja. Lebih dahsyat lagi bawa pujian kita buat satu nama, Tuhan Yesus. Katakan, Ku diberi kuasa dari Raja mulia. Raja mulia, menaklukkan musuh di bawah. Pakai kuasanya dari Tuhan Yesus. Pakai kuasa dari Raja mulia. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sambil angkat tangan kita, umat Tuhan. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Sebab kuasa yang besar, rahmat yang besar, mau Tuhan Yesus nyatakan, mau Tuhan Yesus beri bagi setiap kita yang percaya di siang hari. Haleluya. Mari umat Tuhan angkat tinggi tangan kita sama-sama. Lebih dahsyat, haleluya. Sungguh besar Kau Tuhanku, perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman. Sampai kasih tepuk tangan di atas kepala kita sama-sama. Terima kemenangan, terima kekuatan, terima damai sejahtera yang baru dari Tuhan. Terpujilah Engkau Raja. Sampai melompat sama-sama. Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja. Pujian syukur kita buat Tuhan Yesus. Terpujilah Engkau Raja. Dia Raja. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Terpuji namamu Tuhan. Terpuji namamu Tuhan Yesus Kristus, yang bersuka cita kasih sorak-sorai. Kasih kemuliaan, tepuk tangan di atas kepala kita bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Seberapa yang bersuka cita, lambaikan tinggi tangan kita buat Tuhan Yesus. Kasih tepuk tangan lebih dahsyat lagi bagi Tuhan Yesus Allah kita. Haleluya. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara jemaat Tuhan yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Terpuji nama Tuhan. Mari sama-sama umat Tuhan, sebelum kita mau diberkati lebih lagi di siang hari yang indah ini, kita mau saksikan terlebih dahulu video highlight khotbah dari Gembala Sidang kita terkasih Ibu Pendeta Darniati Pariaji. Bapak Ibu jemaat Tuhan, selamat menyaksikan. Membangun karakter Kristus memerlukan waktu dan sikap dasar, yaitu kesediaan untuk belajar dan kesediaan untuk berubah. Dan karakter yang kokoh dibentuk di atas dasar disiplin diri dan
dedikasi. Karakter yang baik menghasilkan buah-buah yang unggul dan berkualitas. Buah-buah yang bermanfaat bagi kehidupan kita dan bagi kehidupan orang lain. Memiliki karakter Kristus yang kuat seumur hidup kita adalah memiliki integritas. Orang yang berintegritas adalah orang yang tulus, jujur, dan memiliki konsisten antara hati, perkataan, dan perbuatan. Dapat dipercaya, berkata ya di atas ya dan tidak di atas tidak, setia dan bertanggung jawab, dan selalu memiliki karakter Allah di dalam kita. Karakter Kristen adalah memiliki kasih karena Allah adalah kasih, dan kita melayani jiwa-jiwa dan juga suka menolong orang lain, itu adalah kasih. Juga kita pasti akan memiliki sukacita kalau kita mempunyai karakter Allah di dalam kita dan kita hidup dalam kekudusan. Dan kemudian miliki kerendahan hati. Kerendahan hati merupakan sebuah keharusan untuk dimiliki oleh orang-orang percaya. Memang tidak mudah, tetapi Allah akan memahkotai keselamatan bagi kita yang memiliki sikap kerendahan hati. Terpuji nama Tuhan Yesus. Untuk video lengkap dari Khotbah Gembala Sidang Ibu Pendeta Darneti Pariaji dapat selengkapnya jemaat Tuhan saksikan di YouTube channel Gereja Tiberias Indonesia. Mari sama-sama umat Tuhan kita mendengar terlebih dahulu pesan Tuhan lewat pemberitaan suara gembala yang ditulis langsung oleh Gembala Sidang Gereja Tiberias Ibu Pendeta Darneti Pariaji untuk minggu ini dengan tema tujuan hidup kita harus jelas. Sama-sama kita masuk di romo yang pertama, doa pembukaan. Tuhan Yesus, Engkau yang memberi perintah kepada Gereja Tiberias untuk menyerukan manusia harus suci pikiran, suci perkataan, dan suci perbuatan. Cepat atau lambat suatu hari nanti setiap orang akan menghadap pengadilan terakhir di alam roh. Doa kami agar semua jemaat Tiberias Engkau selamatkan, digorengkan pesta di sorga, agar para malaikat Allah menjaga dan mengawal menuju awan-awan masuk sorga dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Romo yang kedua, tujuan hidup kita harus jelas. Poin yang pertama, tujuan hidup kita memuliakan Allah. Yohanes 17 ayat 4 sampai dengan ayat ke-6, juga di dalam Mazmur 146 ayat 1 dan 2. Hari-hari ini begitu cepat berlalu. Sekarang kita sudah ada di tahun 2025. Sebagai orang percaya, kita harus memiliki tujuan, yaitu memuliakan Tuhan Yesus dan juga siap ke sorga. Kita memuliakan Tuhan dengan perbuatan baik kita dalam Galatia 6 ayat 10. Kita memuliakan Tuhan dengan tubuh kita, 1 Korintus 6 ayat 19 dan 20. Kita memuliakan Tuhan dengan ucapan kita, Ibrani 13 ayat 15. Hendaklah selama kita hidup, hidup kita untuk memuliakan Allah. Tidak ada hidup yang lebih berarti daripada hidup untuk memuliakan Tuhan. 2. Tujuan hidup kita hidup berjalan dalam terang Tuhan. Yohanes 8 ayat 12. Juga di dalam 1 Yohanes 1 ayat 5 sampai dengan ayat ke-7. Juga di dalam Mazmur 119 ayat 105. Terang melambangkan Allah atau firman-Nya. Jadi berjalan dalam terang Tuhan berarti kita berjalan dalam firman Tuhan dan berjalan dalam terang Allah. Hidup dalam terang adalah hidup dalam kebenaran firman Tuhan, yaitu menjadi manusia baru yang tidak diperhamba oleh dosa, menjadikan kebenaran sebagai pedoman, dan menjadikan kehendak Allah sebagai tujuan hidupnya. Hidup dalam kebenaran Allah yang mutlak berarti kita tidak hidup lagi sebagai hamba dosa. Yohanes 8 ayat 31 dan 32. Yang ketiga, tujuan hidup kita komitmen total. Lukas 14 ayat 33. Seseorang yang berkomitmen adalah orang yang mau melepas semua yang mengikatnya dan menghalanginya, untuk berkomitmen dan berpegang teguh hanya pada kebenaran sampai pada akhirnya. Kita sudah melihat apa yang menjadi arah tujuan Yesus. Tujuan hidup Tuhan Yesus dari awal sampai akhir adalah menyerahkan nyawanya bagi penebusan dosa kita, bagi keselamatan kita dan semua orang. Mari kita berkomitmen dengan mengikuti Yesus dengan setia, berkorban memikul salib, juga melayani orang lain, menyelamatkan orang lain dari ikatan dosa dan maut. Sebagai doa penutup, Tuhan Yesus, kami berdoa agar kami hidup sepenuh-penuhnya di dalam Engkau dan hidup di dalam kekudusan. Menjadi pelaku daripada firman-Mu, hidup menyenangkan hati Engkau,
tidak mendukakan hati Engkau dan tidak mendukakan hati sesama. Engkau menghendaki agar nama kami tercatat dalam kitab kehidupan di sorga. Kalau sampai nama kami tidak tercatat sesuai dalam Wahyu 20 ayat 14 dan 15, kami akan mengalami kematian kedua, yaitu lautan api. Kami mau bersungguh-sungguh hidup di dalam Engkau sepenuhnya, dan biarlah Allah Roh Kudus selalu mengurapi kami, memenuhi roh, jiwa, dan tubuh kami. Dan dalam hidup ini kami mau selalu bertobat dan bertobat, belajar dan belajar setiap hari, belajar firman-Mu, mendalami firman-Mu, dan melakukannya. Dalam nama Tuhan Yesus kami percaya, kalau kami hidup sepenuhnya di dalam Engkau, maka terjadilah doa yang Engkau ajarkan sendiri, yaitu hidup kami di bumi seperti di dalam sorga. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Kita kasih tepuk tangan kemuliaan sama-sama bagi nama Tuhan Yesus. Demikian saudara kembali kita untuk minggu ini. Dan kami juga perlu informasikan bagi setiap jemaat Tuhan, setiap jemaat Tuhan yang beribadah di tempat ini, mari sama-sama sebelum kita mau diberkati lewat kebenaran firman Tuhan, kita saksikan video highlight perayaan Natal Tiberias 2024 hari Sabtu 7 Desember 2024 di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan, yang dilayani oleh pendiri dan Gembala Sidang Gereja Tiberias Indonesia, Ibu Pendeta Darniati Pariaji. Jemaat Tuhan, selamat menyaksikan. Bapa Surgawi, di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih akan hari ini ya Tuhan Yesus. Kalau kami ada sekarang ini sebagaimana kami adanya, kami percaya ini semua adalah kasih dan anugerah-Mu belakang. Jadi Natal adalah tentang Yesus yang datang ke dunia dan membawa pemulihan bagi kita. Yesus, kita bersaudara dengan Yesus Allah kami, Sang Penebus Juru Selamat dunia. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Saat ini kami berkumpul bersama, kami beribadah mengucap syukur kepada Engkau ya Tuhan Yesus, atas kasih-Mu kepada kami. Engkau Allah turun ke dunia menjadi manusia. Tuhan Yesus katakan apa saudara? Barang siapa makan tubuhku dan minum darahku, Anda menyatu dengan Tuhan Yesus, amin. Engkau dijanjikan hidup yang kekal. Artinya saudara akan bangkit pada hari kiamat, terbang ke awan-awan, jumpa Tuhan Yesus. Kita menjadi tetangga di sorga, amin. Maka imani, hari ini saudara disembuhkan, tidak sakit, tidak gagal, Anda sembuh, amin. Sesuai dengan perintah-Mu kepada gereja Tiberias untuk merayakan Natal di Stadion Utama dengan kuasa minyak dan anggur, Engkau memberi perintah khusus kepada gereja Tiberias melalui mendiang Bapak Gembala Pendeta Dr. Yesaya Pariaji. Kembalikan kuasa perjamuan kudus dan minyak urapan seperti zaman kisah para rasul. Inilah roti yang turun dari sorga, inilah tubuh Yesus Kristus, inilah darah Yesus Kristus yang tertumpah, tercurah di atas kayu salib. Inilah minyak urapan yang pertama untuk muliakan Allah. Kami muliakan Yesus Kristus, Tuhan Allah kami yang punya kerajaan sorga, hadir di tengah kami. Berkati kami sebagai warga sorga. Sunyi senyap bintang-Mu gemerlap, bintang-Mu
Diberkati rumah tanggamu, diberkati pekerjaanmu, selalu naik tidak pernah turun. Diberkati anak-anakmu, dapat mencapai cita-cita yang indah. Diberkati lumbung-lumbungmu, diberkati kesehatanmu. Dan kita akan pesta bersama di surga, menjadi tetangga di surga. Haleluya, amin, amin. Selamat hari Natal, selamat hari Natal. We wish you a Merry Christmas and Happy New Year. Kita kasih tepuk tangan sama-sama kemuliaan bagi nama Tuhan Yesus. Kita sama-sama bersyukur untuk perkenanan Tuhan atas pelayanan gereja Tiberias Indonesia. Siang hari ini umat Tuhan, mari kita siapkan hati kita untuk kita sama-sama diberkati lewat kebenaran firman Tuhan. Kita mau satukan hati kita kembali di hadapan Tuhan Yesus. Kita mau tundukkan diri kita, sikapkan hati kita dalam sikap menyembah Tuhan di siang hari ini. Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur, kami berterima kasih untuk setiap kebaikan Tuhan, untuk anugerahnya Tuhan. Di siang hari ini Tuhan Yesus, kami boleh rasakan hadirat Tuhan saat kami datang menyembah, memuliakan nama Tuhan Yesus. Bersyukur, berterima kasih buat sukacita yang juga Tuhan Yesus beri di tengah-tengah kami saat kami datang memuji nama Tuhan, saat kami bersorak-sorai, menari, melompat bagi nama Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan di tempat ini, bahkan dimanapun kami berada pada saat ini Tuhan Yesus, hanya nama Tuhan saja yang dipermuliakan, hanya nama Tuhan Yesus saja yang ditinggikan. Nah sebentar Tuhan, kami mau siapkan hati kami untuk Tuhan Yesus ubahkan kami, Tuhan Yesus kuatkan kami, bahkan Tuhan Yesus berkati setiap kami lewat kebenaran firman Tuhan. Berikan kami hati sebagai seorang hamba agar setiap kami boleh mengerti isi hati Tuhan yang mau diajar, mau ditegur, mau dibentuk lewat kebenaran firman Tuhan. Kami buka hati kami Bapa, kami mau siapkan diri kami untuk kami diberkati kebenaran firman Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur yang siap diberkati lebih lagi di siang hari yang ini. Sama-sama umat Tuhan kita mau katakan amin. Boleh kasih kemuliaan, tepuk tangan sama-sama buat Tuhan Yesus. Kembali sikapkan hatimu, kembali sikapkan hati kita. Diri kita datang menyembah Tuhan Yesus. Ini kami Bapa. Kau bukan Tuhan yang melihat rupa, Kau bukan Tuhan yang memandang harta. Hati hamba yang selalu Kau cari, biar Kau temukan di dalamku. Selama ku hidup, ku mau menyembah-Mu, sebab Engkau sangat berarti bagiku. Yang terbaik yang ada padaku, ku persembahkan kepadamu, Yesusku. Mari sama-sama umat. Ku tak dapat lupakan kebaikan yang ku terima, pengorbanan-Mu yang mulia,
angkat pujian ini sama-sama. Tak dapat lupakan kebaikan yang kami terima daripada-Mu Tuhan. Begitu cintanya Tuhan buat setiap kami. Pengorbanan-Mu menjadikan kami berharga Tuhan. Satu-satunya pribadi yang kami kenal dalam hidup kami. Kau tulus menerima setiap kami Tuhan. Kami bersyukur kepada-Mu Tuhan Yesus. Kekuatan kasih-Mu nyata memulihkan. Sambil tutup mata kita katakan, Kau bukan Tuhan yang melihat rupa, Kau bukan Tuhan yang memandang harta. Hati hamba yang selalu Kau cari, biar Kau temukan di dalamku. Selama ku hidup, ku mau menyembah-Mu, sebab Engkau sangat berarti bagiku. Yang terbaik yang ada padaku, kami persembahkan hanya buat Tuhan Yesus Kristus. Kembali lebih sungguh lagi kita mau nyatakan, Kau bukan Tuhan yang melihat rupa. Terima kasih Tuhan. Kau bukan Tuhan yang memandang harta. Hati hamba yang selalu Kau cari,
tepuk tangan buat Tuhan Yesus Kristus. Puji nama Tuhan. Mari bersama-sama kita tundukkan kepala kita bersatu di dalam doa. Di siang hari ini kami datang di hadapan-Mu ya Tuhan Yesus, menghampiri tahta kekudusan-Mu. Seraya kami bersyukur atas semua yang Tuhan sudah kerjakan di dalam kehidupan kami. Ketika kami memuji dan menyembah Tuhan pada siang hari ini, kami sungguh percaya bahwa hadirat-Mu ada di tengah-tengah kami. Engkau Tuhan Allah kami bertata di atas setiap pujian umat-Mu. Dan kini saatnya kami duduk diam mendengarkan firman-Mu ya Tuhan Yesus. Kami doa, beri kami hati seorang murid dan telinga seorang murid yang mau diajar bahkan mau ditegur oleh setiap firman Tuhan pada siang hari ini. Dan kami doa ya Tuhan Yesus bahwa kami tidak hanya cakap sebagai pendengar yang baik saja, tetapi kami juga cakap menjadi pelaku firman yang baik, yang melakukan setiap firman yang kami dengar bahkan kami terima pada siang hari ini. Kami bersyukur kami boleh ada di Gereja Tiberias Indonesia, gereja Tuhan pakai secara luar biasa di akhir zaman, mengembalikan kuasa di balik sakramen perjamuan kudus dan minyak urapan, membuktikan kuasa Tuhan Yesus lebih dari segala ilmu pengetahuan manusia. Doa kami selalu untuk yang terkasih Gembala Sidang Gereja Tiberias Indonesia, Ibu Pendeta Darniati Pariaji. Tuhan Yesus memberkati senantiasa dengan kesehatan, umur panjang, hikmah surgawi, bersama keluarga besar, anak cucu menantu semua diberkati Tuhan. Kami sambut firman Tuhan Yesus hanya di dalam satu nama, nama yang ajaib dan berkuasa. Allah kami punya kerajaan surga, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Setiap kita yang siap terima firman Tuhan dengan sukacita siang hari ini, mari sama-sama kita mau katakan amin. Kita berikan tepuk tangan yang luar biasa buat Tuhan Yesus. Silakan duduk kembali Bapak Ibu jemaat Tuhan sekalian. Puji Tuhan, selamat siang. Shalom Tiberias. Masih suara yang lebih keras. Shalom Tiberias. Haleluya. Senang bertemu saudara siang hari ini. Apa kabar semuanya? Luar biasa, banyak berkat, amin. Banyak mujizat, amin. Puji Tuhan. Boleh saya melihat tangan-tangan, sungguh diberkati Tuhan. Boleh lambaikan tangannya, boleh lambaikan ke kiri kanan saudara. Shalom. Puji Tuhan, damai sejahtera untuk kita semua. Juga shalom untuk semua jemaat Tiberias, jemaat Tuhan yang ikut ibadah melalui live streaming dimanapun berada. Walaupun kita dibatasi ruang dan jarak, tetapi kita percaya kuasa Tuhan tidak terbatas. Amin saudara. Kita berikan tepuk tangan yang luar biasa buat Tuhan Yesus. Saudara, pada siang hari saya akan menyampaikan firman Tuhan dengan tema yaitu tentang kuasa darah Yesus. Apa temanya saudara? Kuasa darah Yesus. Supaya saudara saya kita diingatkan kembali bahwa di awal tahun 2025, mari sama-sama kita terus melekat sama Tuhan. Kita terus ingat Tuhan setiap waktu bagaimana caranya ketika saudara dan saya kita menyatu dengan tubuh dan darah Yesus. Karena Tuhan berfirman, lakukan ini sebagai peringatan akan aku. Supaya kita sungguh ingat bahwa kasih Tuhan begitu luas, begitu besar, begitu tinggi dalam kehidupan kita. Betapa kasih Tuhan sungguh nyata dalam hidup saudara dan saya sampai hari ini. Amin saudara. Boleh kita berikan tepuk tangan yang luar biasa buat Tuhan Yesus. Kita membuka kitab kita bersama-sama. Efesus pada pasalnya yang pertama, ayat 7 sampai dengan ayatnya yang ke-8. Kalau Bapak Ibu Saudara sudah di sana, saya ajak kembali sama-sama kita bangkit berdiri. Kita akan membaca dua ayat firman Tuhan ini tentunya dengan suara yang keras, dengan suara yang lantang. Firman Tuhan berkata, iman timbul dari pendengaran akan firman Kristus. Efesus 1 ayat 7 sampai dengan ayat yang ke-8. Kita baca sama-sama. 3, 2, ya. Sebab di dalam Dia dan oleh darahnya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya. Ayat 8, yang dilimpahkannya kepada kita dalam segala hikmat dan pengertian. Sama-sama katakan amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu jemaat Tuhan sekalian. Puji Tuhan, diberkatilah setiap kita yang merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Tentunya juga setiap kita yang menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Amin. Saudara, kalau kita melihat kehidupan atau peradaban manusia, bahwa di sepanjang sejarah bahkan budaya yang belum menerima Injil, yang belum mengenal Yesus, darah memiliki arti yang sangat penting saudara. Darah memiliki peranan sangat penting. Karena kalau saudara boleh membaca tentang sejarah dalam dunia kuno, janji yang menyertakan darah dianggap sebagai sebuah perjanjian atau covenant. Perjanjian artinya apa sih saudara? Saudara, bukan perjanjian seperti kalau saudara mungkin berangkat kerja besok pagi ketemu sama teman, pokoknya hari ini ntar siang gue traktir makan siang, gue ulang tahun gitu kan. Begitu pas siang udah jam 12, udah waktu istirahat ya kan saudara, jam 12.15, 12.30 gak ada WhatsApp masuk ya kan, perasaan tadi mau ajak makan. Begitu sampai sore ketemu, perasaan tadi pagi bilang mau ajak makan, ulang tahun katanya. Ah masa sih ya kan saudara. Kalau ada janji-janji manis seperti itu saudara jangan lupa direkam ya kan. Begitu nanti ditagih, kalau menyangka langsung diputar rekamannya. Amin saudara. Haleluya. Nah, berbicara tentang perjanjian atau covenant,
Dalam kamus Merriam-Webster dikatakan artinya demikian saudara. Suatu kesepakatan yang biasanya formal, hikmat dan mengikat. Suatu kesepakatan atau janji tertulis biasanya di bawah meterai antara dua pihak atau lebih, terutama untuk kinerja atau tindakan. Jadi darah itu menjadi sesuatu yang sangat penting di dalam sebuah perjanjian. Gak usah jauh-jauh lah saudara, kita bisa melihat bagaimana begitu banyak sekali suku yang ada di Indonesia. Dari Pulau Papua, Maluku, sampai Sulawesi, Kalimantan, sampai Sumatera, bahkan di Pulau Jawa, dimanapun berada. Saya yakin bahwa ada perjanjian-perjanjian yang dilakukan oleh suku-suku yang menyertakan dengan apa saudara? Darah. Kalau mau jujur saudara, dalam setiap pulau, dalam setiap suku, pasti ada perjanjian yang dilakukan dengan adanya pencurahan darah, saudara. Karena dengan adanya pencurahan darah, perjanjian itu menjadi sebuah pernyataan intim atau janji seumur hidup. Di Myanmar itu ada satu suku namanya suku Karen, saudara. Mereka itu memiliki 3 tingkatan dalam perjanjian. Tingkatan yang paling rendah itu, yang paling lemah, yaitu mereka akan makan bersama, saudara. Mereka makan bersama, di situ mereka damai di hari itu. Tingkatan yang agak sedikit lebih tinggi lagi, agak menengah saudara, yaitu perjanjian dilakukan dengan apa saudara? Menanam pohon. Selama pohon itu dia berdiri, selama pohon itu dia tumbuh, selama pohon itu eksis, maka perjanjian itu tetap ada. Tapi ketika pohon itu sudah tumbang atau mungkin pohon itu mati, maka perjanjiannya selesai, berakhir. Nah, ada yang lebih tinggi lagi saudara, yaitu apa saudara? Perjanjian darah yang dilakukan oleh setiap kepala suku saudara. Tetapi ini tidak hanya berlaku bagi secara individu, tetapi ini berlaku untuk apa? Seluruh kelompoknya. Dan itu berlangsung saudara, tidak hanya bagi orang tua sampai saudara anak cucu sampai orang terkecil. Perjanjian itu berlaku saudara. Nah, saya kasih contoh gambaran seperti ini. Biasanya itu ada wilayah-wilayah yang dihuni oleh suku A, ada wilayah yang dihuni oleh suku B. Ketika suku A dan suku B mereka membuat perjanjian, artinya mereka mengikat satu perjanjian, suku A boleh melewati wilayah suku B, demikian juga sebaliknya suku B boleh melintasi suku A. Karena mereka punya perjanjian, sahabatan mereka, bestie mereka. Tiba-tiba satu waktu ada sekelompok orang-orang dari suku C akan melintasi wilayah di mana mau tidak mau mereka harus melewati wilayah suku A. Sedangkan suku C ini tidak punya perjanjian dengan suku A ini. Apakah boleh mereka melintasi wilayah suku A saudara? Enggak boleh karena tidak punya perjanjian. Kalau mereka melanggar perjanjian itu wah bahaya saudara. Bisa perang terjadi. Apa yang dilakukan oleh suku C ini supaya mereka bisa melintasi wilayah suku A? Mereka akan mulai mencari di dalam kelompoknya, rombongannya, ada tidak orang yang mengikut serta dalam grup itu. Ada orang-orang dari suku yang punya perjanjian dengan suku A itu. Ternyata mungkin ditemukan di dalam kelompok itu ada mungkin satu orang sekalipun dia hanya anak kecil. Dia mungkin hanya sebagai budak untuk pikul barang. Ternyata orang ini berasal dari suku B yang punya perjanjian dengan suku A. Makanya sekalipun dia sebagai anak kecil, dia akan dibawa saudara ke depan. Dia akan dibawa ke depan dan kepala suku dari suku C ini bilang kepada suku A, ini dari suku B loh anak ini. Dia punya perjanjian dengan kalian. Karena punya perjanjian antara suku A dengan suku B, maka saudara, anak kecil ini dia bisa mewakili seluruh suku C ini sehingga mereka bisa melewati wilayah suku A dengan selamat. Karena apa? Karena punya perjanjian. Nah, apa poinnya yang mau saya sampaikan saudara pada siang hari ini? Bahkan budaya yang tidak memiliki hubungan atau bersinggungan secara langsung dengan kekristenan pun mereka mengerti tentang pentingnya darah di dalam perjanjian. Bahkan pelanggaran atas perjanjian itu ada hukumannya. Tetapi tentu kabar baik bagi setiap kita orang-orang percaya di tempat ini, bahwa di sepanjang sejarah kehidupan manusia saudara, tidak ada yang membuat, bahkan tidak ada yang bisa menandingi perjanjian yang agung dan mulia antara Allah dengan umatnya. Amin saudara. Ketika 2000 tahun yang lalu Tuhan Yesus mati di atas kayu salib, mencurahkan darahnya untuk mati bagi setiap kita, menebus dosa saudara dan saya, itu berlaku sampai selama-lamanya. Amin saudara. Kita berikan tepuk tangan yang luar biasa buat Tuhan Yesus. Maka dari itu, setiap kali kita terima perjamuan kudus, kita bersyukur saudara. Begitu kasih Tuhan yang luar biasa.
Begitu kasih Tuhan yang sungguh nyata. Dia tinggalkan surga menjadi manusia untuk mati bagi saudara dan saya. Amin saudara. Amin, puji Tuhan. Nah mari sama-sama siang hari ini kita belajar firman Tuhan saudara. Apa yang firman Tuhan ajarkan tentang kuasa darah Tuhan Yesus untuk saudara dan saya. Supaya ketika kita menjalani tahun 2025 ini, kita punya iman sungguh bahwa tahun ini menjadi tahun yang berkat dalam kehidupan saudara dan saya. Amin saudara. Kita berikan tepuk tangan yang luar biasa buat Tuhan Yesus. Mari sama-sama kita belajar. Saudara siap diberkati lebih lagi, amin. Yang siap diberkati boleh lambaikan tangan yang tinggi. Saudara, kita berikan tepuk tangan yang paling dahsyat buat Tuhan Yesus. Haleluya. Yang pertama saudara, kuasa darah Tuhan Yesus membuka pintu sorga. Ibrani 10 ayat 19 sampai dengan ayatnya yang ke-20. Silakan. Jadi saudara-saudara, oleh darah Yesus kita sekarang penuh keberanian dapat masuk ke dalam tempat kudus. Karena Ia telah membuka jalan yang baru dan yang hidup bagi kita melalui tabir, yaitu dirinya sendiri. Dan kita mempunyai seorang imam besar sebagai kepala rumah Allah. Karena itu, marilah kita menghadap Allah dengan hati yang tulus ikhlas dan keyakinan iman yang teguh. Oleh karena hati kita telah dibersihkan dari hati nurani yang jahat dan tubuh kita telah dibasuh dengan air yang murni. Amin. Ayat 19 dikatakan demikian. Jadi saudara-saudara, oleh darah Yesus, sama-sama bilang oleh darah Yesus. Amin. Oleh darah Yesus kita sekarang penuh apa saudara? Keberanian dapat masuk ke dalam tempat apa saudaraku? Kudus. Kenapa kita menjadi orang-orang penuh keberanian? Karena oleh darah Yesus kita dilayakkan. Amin saudara. Oleh darah Yesus kita ditebus. Yang dulunya kita hidup di dalam dosa, yang dulunya kita hidup dalam pendakwaan iblis, membuat kita merasa tidak layak, membuat kita merasa tidak berani saudara, tidak pantas saudara. Tetapi sekarang oleh darah Yesus Alkitab bilang apa? Kita penuh dengan apa saudara? Keberanian. Karena kita dilayakkan saudara. Ayatnya yang ke-20, karena Ia telah membuka jalan yang baru dan yang hidup bagi kita melalui tabir, yaitu dirinya sendiri saudara. Alkitab mencatat ketika Tuhan Yesus mati di atas kayu salib, tabir bait Allah terbelah dari atas sampai ke bawah. Saudara, kalau berbicara dengan tabir itu sama seperti kalau saudara di rumah, biasakan ada beberapa rumah yang kamar itu suka dipasang tirai ya, kain gitu. Jadi kalau pintu kamarnya terbuka, orang tidak bisa lihat langsung masuk ke dalam kamar karena ada tirai, ada tabir itu. Saudara bayangkan, tabir bait Allah itu tingginya berapa saudara? 18 meter, tinggi sekali. Ada saudara di rumah yang punya pintu kamar tingginya 18 meter? Ada ya saudara, nggak ada. Tinggi sekali saudara. Bahkan saudara bayangkan, tabir itu tebalnya saudara berapa? 10 cm. Tebal kain itu 10 cm. Mungkin masih lebih tebal dari ini saudara, Alkitab ini. Sangat tebal sekali. Tidak seperti kain horden yang ada di rumah, yang kalau anak saudara main ditarik langsung copot semuanya saudara. Sampai itu gantungannya saudara. Kain itu sangat tebal sekali. Dan ada penelitian yang mengukur, bahkan mereka menghitung, tabir bait Allah itu beratnya itu bahkan sampai ratusan kilo saudara. Dan Alkitab mencatat terbelah dari atas ke bawah. Bukankah merupakan sebuah gambaran yang indah? Bahwa Tuhan Yesus tinggalkan surga, Dia turun ke bumi menjadi manusia untuk mati bagi saudara dan saya. Amin. Yang tadinya kita merasa kita tidak layak, kita tidak pantas, kita tidak berani. Tetapi sekarang saudara, oleh darah Yesus kita penuh dengan keberanian. Kalau dulu biasanya orang berdoa harus lewat para imam, di mana imam masuk ke dalam ruang kudus, ya kan saudara, mempersembahkan korban. Tetapi sekarang kita dilayakkan. Tabir itu sudah terbuka. Sekarang kita bisa langsung doa minta. Kita bisa panggil Dia. Kita bisa berseru ya Aba ya Bapa. Karena apa saudara? Tidak ada lagi pemisah. Bahkan Alkitab tadi bilang bahwa apa saudara? Yesus menjadi tabir. Dia menjadi perantara. Makanya setiap kali kita berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Coba kita lihat sama-sama Ibrani 12 ayat 22 sampai dengan 24. Tetapi kamu sudah datang ke Bukit Sion, ke kota Allah yang hidup, Yerusalem sorgawi, dan kepada beribu-ribu malaikat, suatu kumpulan yang meriah, dan kepada jemaat anak-anak sulung, yang namanya terdaftar di sorga, dan kepada Allah yang menghakimi semua orang, dan kepada roh-roh orang-orang benar yang telah menjadi sempurna, dan kepada Yesus, pengantara perjanjian baru, dan kepada darah pemercikan yang berbicara lebih kuat daripada darah Habel. Amin. Saudara, ayat yang ke-24 saya baca sekali lagi. Dan kepada Yesus pengantara perjanjian baru, dan kepada darah pemercikan yang berbicara lebih kuat. Sama-sama bilang lebih kuat. Lebih kuat daripada darah Habel.
Tentu kita tahu kisah Kain dan Habel. Persembahan Kain tidak diterima, Habel diterima, membuat dia marah. Adiknya sendiri dibunuh sama dia. Ketika Habel dibunuh, Alkitab bilang mencatat bahwa darahnya itu tercurah ke tanah. Dan darahnya itu apa? Berteriak. Darah Habel berteriak, ngapain saudara? Minta pembalasan. Ketika darah Habel berteriak minta pembalasan, apa yang terjadi saudara? Kain dikutuk. Tetapi Alkitab bilang darah Yesus dikatakan apa saudara? Dia berbicara lebih kuat daripada darah Habel. Kalau darah Habel berteriak mendatangkan kutuk bagi Kain, tetapi darah Yesus mendatangkan apa? Mendatangkan berkat. Darah Yesus mendatangkan mujizat. Darah Yesus mendatangkan kelepasan. Darah Yesus mendatangkan kesembuhan. Darah Yesus mendatangkan kemenangan bagi setiap kita. Amin saudara. Kita berikan tepuk tangan yang luar biasa buat Tuhan Yesus. Haleluya. Darah Yesus sungguh berkuasa. Jadi artinya mari saudara, kalau hari ini bagaimanapun, apa dosa yang kita berbuat hari ini, ayo di awal tahun 2025, ayo kita bertobat. Kita memberi diri hidup di dalam Tuhan, dan percayalah pengampunan Tuhan sediakan. Selagi masih ada waktu, selagi masih ada kesempatan saudara dan saya kita di tempat ini. Kalau orang di luar sana mereka bertanya, apakah Bapak percaya dalam Yesus saudara pasti selamat? Apa jawaban kita saudara? Oh pasti dong. Ketika kita berkata kita pasti selamat, ini bukan suatu kesombongan. Karena firman Tuhan sendiri berkata apa saudara? Supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan kita memperoleh apa saudara? Hidup yang kekal. Itu janji firman Tuhan. Coba kita lihat Ibrani 12 ayat yang ke-25. Silakan. Jagalah supaya kamu jangan menolak Dia yang berfirman. Sebab jikalau mereka yang menolak Dia yang menyampaikan firman Allah di bumi tidak luput, apalagi kita, jika kita berpaling dari Dia yang berbicara dari sorga. Amin. Jagalah supaya kamu jangan menolak Dia yang berfirman. Jadi sekali ikut Yesus, tetap ikut Yesus. Amin saudara. Jangan sampai cuma karena tersinggung. Jangan sampai cuma karena jabatan. Jangan sampai cuma karena pasangan hidup. Jangan sampai cuma karena penyakit saudara kita mundur dari Tuhan. Ayo kita belajar, kita tetap setia kepada Tuhan Yesus sampai akhir kehidupan kita. Amin saudara. Sekali Yesus tetap Yesus. Amin. Kita berikan tepuk tangan yang luar biasa buat Tuhan Yesus. Itu yang pertama saudara. Yang kedua, kuasa dari Yesus memperdamaikan kita dengan Bapa. Matius 27 ayatnya yang ke-46. Silakan. Kira-kira jam 3 berserulah Yesus dengan suara nyaring, Eli, Eli lama sabachthani. Artinya, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Eli, Eli lama sabachthani. Artinya, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Saudara, teriakan itu harusnya untuk mewakili kita supaya kita sadar. Harusnya kita yang binasa. Harusnya kita yang dihukum karena apa? Karena dosa pelanggaran kita. Tetapi Tuhan Yesus sudah menggantikan saudara dan saya. Karena bukan tangan Tuhan yang kurang panjang untuk menolong kita. Bukan telinga Tuhan yang kurang mendengar. Tetapi Alkitab bilang ada dosa yang menjadi penghalang. Kalau sampai hari ini mungkin masih ada doa-doa kita yang belum Tuhan jawab, coba kita koreksi diri kita masing-masing. Jangan-jangan masih ada belum kita bereskan sama Tuhan. Jangan-jangan masih ada yang salah. Mari hari ini saudara minta ampun sama Tuhan. Kenapa? Kuasa dari Yesus memperdamaikan kita dengan Bapa, saudara. Kita diperdamaikan. Coba dibuka di dalam Roma 3 ayat 23 sampai dengan 25. Silakan. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma. Karena penebusan dalam Kristus Yesus. Kristus Yesus telah ditentukan Allah menjadi jalan pendamaian karena iman. Dalam darahnya, hal ini dibuatnya untuk menunjukkan keadilannya. Karena ia telah membiarkan dosa-dosa yang telah terjadi dahulu pada masa kesabarannya. Amin. Hal ini dibuatnya untuk menunjukkan apa saudara? Keadilannya. Di sana kasih dan keadilannya diperdamaikan. Jadi di salib itu saudara, kasih Tuhan dan keadilan Tuhan itu bertemu di sana. Kasihnya dia mengasihi setiap kita orang berdosa. Tetapi keadilannya orang yang berdosa itu harus dapat hukuman. Tapi begitu kasihnya yang besar bagi saudara dan saya, dia yang menggantikan kita yang harusnya dihukum, saudara, di atas kayu salib. Makanya saudara dan saya, kita bersyukur karena oleh kematiannya sekarang kita bisa memanggil dia ya Aba, ya Bapa. Setiap hari Natal, Gereja Tiberias dengan tema dalam Yohanes 1 ayat yang ke-12
Dikatakan tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya di dalam apa saudara? Namanya. Tidak hanya kita ditebus, tidak hanya kita diselamatkan, tetapi saudara dan saya kita diangkat, kita menjadi anak-anaknya. Sama-sama bilang saya anak Allah. Bilang kiri kanan saudara, kamu juga anak-anak Allah. Amin. Adam dan Hawa mereka jatuh dalam dosa. Alkitab katakan apa saudara? Mereka kehilangan kemuliaan Allah. Allah berinisiatif menyembelih binatang dan memakaikan kulit binatang untuk apa? Menutupi ketelanjangan mereka. Itu adalah korban yang pertama. Ada korban, ada darah yang dicurahkan. Nah, korban yang pertama itu untuk apa? Menutupi ketelanjangan manusia, korban binatang. Dan itu dilanjutkan dalam perjanjian lama, saudara, melalui apa? Korban hewan, binatang. Tidak bisa, saudara, karena tidak equal, tidak sama. Bagaimana mungkin binatang bisa menggantikan manusia? Itu sebagai gambaran digenapi ketika Yesus datang ke dunia, dia menjadi manusia untuk menggantikan saudara dan saya. Amin. Dia mati menggantikan saudara dan saya. Saudara, di Israel itu ada sebuah tradisi lama pencakokan domba. Pencakokan domba itu gini, biasanya itu di dalam suatu kumpulan domba-domba, biasa ada domba indukan, ada domba anakan. Ada juga domba anakan yang tidak memiliki induk, artinya dia sebatang kara. Biasanya domba-domba yang indukan ini biasanya akan memberi susu kepada domba-domba, tidak hanya anakannya, termasuk kepada domba-domba yang sebatang kara ini. Yang jadi masalah ketika domba indukan ini, saudara, anaknya mati. Ketika anak dari domba indukan ini mati, dia seperti menutup diri. Dia tidak mau mendekat kepada domba-domba yang sebatang kara ini. Dia tidak mau memberi susu. Intinya dia menutup diri. Nah, akan jadi masalah karena apa? Ketika domba-domba yang anakan sebatang kara ini tidak dikasih susu, ya kan saudara, maka mereka bisa kelaparan, bisa mati. Apa yang dilakukan oleh para gembala? Gembala-gembala ini mereka akan memotong sedikit kulit dari domba anakan yang mati ini, dan kulitnya itu ditempelkan kepada domba anakan sebatang kara ini. Sehingga domba indukan ini ketika dia didekatkan kepada domba sebatang kara ini, dia mencium bau bahwa dia tahu itu siapa saudara? Anaknya. Dan dia bisa memberikan susu kepada anaknya. Sehingga domba-domba kecil yang sebatang kara itu mereka tidak kelaparan. Nah, saudara dan saya, ketika kita hari ini sama-sama kita berkumpul, bahwa kita disadarkan bahwa darah Tuhan Yesus memperdamaikan kita dengan Bapa. Yesus mati menggantikan kehidupan saudara dan saya. Kita diselamatkan. Kalau orang bertanya bahwa kenapa harus darah Yesus? Kenapa tidak bisa dengan usaha kita? Enggak bisa, saudara. Mazmur 49 ayat 8 sampai dengan 9 dikatakan demikian. Tidak seorang pun dapat membebaskan dirinya atau memberikan tebusan kepada Allah ganti nyawanya, karena terlalu mahal harga pembebasan nyawanya dan tidak memadai untuk selama-lamanya. Karena terlalu mahal harga pembebasan nyawanya dan tidak memadai untuk apa saudara? Selama-lamanya. Jadi darah Yesus itu ditumpahkan untuk apa? Mendamaikan kita dengan Bapa di sorga, saudara. Kita diperdamaikan. Kalau dulunya kita sebagai seteru, dulunya kita sebagai musuh, sekarang kita sudah diperdamaikan. Kita semua tahu saudara, yang namanya kehidupan itu ada dalam darah. Amin. Orang kalau sakit datang ke rumah sakit, dicek apa? Darah. Diambil darah. Dari darah saudara mungkin ya diambil darah sedikit itu saja. Dokter bilang ya boleh pulang. Karena apa saudara? Dari darah yang sedikit itu saja bisa ketahuan bagaimana kondisinya. Apa sakitnya. Ya kan saudara, bagaimana kesehatannya. Karena sekali lagi di dalam darah itu ada kehidupan. Makanya saudara, ketika Tuhan Yesus mencurahkan darahnya di kayu salib, sesungguhnya dia sudah memberikan hidupnya bagi saudara dan saya. Amin. Agar kita punya iman hari ini. Tidak hanya sama-sama kita kumpul di Tiberias Beto sore hari ini, tetapi satu saat kita sama-sama berkumpul dalam kerajaan surga dalam kehidupan kekal. Kita berikan tepuk tangan yang luar biasa buat Tuhan Yesus. Yang ketiga, kuasa darah Yesus untuk apa saudara? Menghapuskan segala dosa. 1 Petrus 1 ayat 18 sampai dengan 19. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu, bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus yang sama seperti darah anak domba, yang tak bernoda dan tak bercacat. Amin.
Saudara, Tuhan Yesus sudah menanggung yang tidak terbayangkan di atas kayu salib, agar saudara dan saya, setiap kita punya akses untuk apa? Kita terima keselamatan. Kita punya akses untuk apa, saudara? Terima keutuhan. Terima apa, saudara? Kelepasan dan lain-lain. Makanya kalau kita sudah menerima, ini warisan yang baru yang kita terima. Makanya setiap kali kita terima perjamuan kudus, kita angkat, kita katakan ini sebagai perjanjian yang baru. Kita terima perjanjian yang baru, yaitu apa, saudara? Warisan darah Tuhan Yesus yang kita terima hari ini. Kalau kita terima perjanjian yang baru, makanya warisan yang lama, kehidupan yang lama, saudara, harus kita buang itu jauh-jauh. Harus kita tinggalkan itu jauh-jauh. Karena tanpa kita sadari, seringkali entah itu mungkin dari orang tua kita yang jauh ke atas, saudara, dari bahkan nenek moyang, ada perjanjian yang dibuat sebelumnya, dan itu mengikat sampai anak cucunya, saudara. Makanya sering kita mengenal ada namanya kutuk keturunan, saudara. Dalam ibadah KKR, kesembuhan pelepasan kutuk resesi ekonomi biasa, itu juga dalam doa pelepasan kutuk. Kalau dipimpin oleh Ibu Gembala Sidang, KKR kesembuhan pelepasan kutuk. Karena tanpa kita sadari, kita ada orang-orang hidup di dalam kutuk. Orang berpikir, oh itu sesuatu hal yang biasa saja. Oh itu sesuatu hal yang manusiawi. Oh memang dari sononya, dari opanya memang sudah apa istilahnya, udah cancer. Oh dari anaknya cancer, dari cancer sampai cucunya cancer. Oh itu memang udah sakit turunan. Itu kutuk, saudara. Makanya harus diputuskan. Kita masuk tahun yang baru, kita harus hidup yang baru. Amin, saudara. Sama seperti saudara, kita beli baju yang baru, baju yang lama kita tinggalkan, tidak kita pakai lagi. Kalau kita sudah menerima warisan yang baru, yaitu apa, saudara? Perjanjian yang baru dari Yesus, saudara, perjanjian yang lama harus kita tinggalkan. Harus kita buang itu jauh-jauh. Sesuatu yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, buang itu harus jauh-jauh, saudara. Amin. Karena darah Tuhan Yesus sudah menghapuskan setiap dosa kita. Makanya kita harus punya respon yang baik. Kita yang sudah diselamatkan, kita yang sudah terima pengampunan dosa, maka apa? Kita harus hidup sesuai dengan firman Tuhan. Kita harus hidup di dalam terang Tuhan. Jangan sampai kita hidup dalam kegelapan. Saudara, ibadah dengan firman Tuhan dari hamba Tuhan pendeta, ya kan, saudara? Dengar itu, lakukan dengan setia. Saudara baca firman Tuhan, lakukan itu dengan setia. Setiap hari Minggu kita ibadah, ada suara gembala, pesan Gembala Sidang, ayo lakukan itu juga dengan setia, saudara. Jangan sampai kita hidup dalam kegelapan. Coba kita buka dalam 1 Yohanes 1 ayat 6 sampai dengan 7. Jika kita katakan bahwa kita beroleh persekutuan dengan Dia, namun kita hidup di dalam kegelapan, kita berdusta dan kita tidak melakukan kebenaran. Tetapi jika kita hidup di dalam terang, sama seperti Dia ada dalam terang, maka kita beroleh persekutuan seorang dengan yang lain. Dan darah Yesus, anaknya itu, menyucikan kita daripada segala dosa. Amin. Jika kita katakan kita beroleh persekutuan dengan Dia. Kapan kita menerima persekutuan itu, saudara? 1 Korintus 10 ayat 16 dikatakan apa, saudara? Ketika kita angkat cawan ini, kita bersekutu dengan darahnya. Ketika kita angkat tubuh ini, kita bersekutu dengan tubuh Tuhan Yesus. Jangan sampai kita berkata kita memperoleh persekutuan dengan Tuhan, tetapi kita hidup dalam kegelapan. Itu artinya apa? Kita berdusta, kita tidak melakukan kebenaran. Apa yang dimaksud dengan hidup dalam kegelapan? Dia itu menyimpan dosa, saudara. Dosa-dosa yang tersembunyi. Yang kita berpikir, kalau suami nggak tahu, kalau istri nggak tahu, kalau orang tua nggak tahu, kalau anak nggak tahu, kalau bos nggak tahu, kalau pimpinan nggak tahu, saudara, kita aman. Saudara bertobat kalau kita masih hidup dalam kegelapan. Kalau masih ada dosa-dosa yang tersembunyi itu, saudara. Ayo, hari ini kita harus minta ampun sama Tuhan. Orang sekitar kita mungkin tidak tahu, tetapi Tuhan tahu. Karena kitab Amsal katakan, Tuhan tidak hanya melihat orang baik, tetapi Tuhan juga melihat orang jahat. Jadi, saya dorong Bapak Ibu jemaat Tuhan, ayo di awal tahun 2025 ini, di tahun yang baru, kita harus punya komitmen. Amin, saudara. Semakin kita bersungguh-sungguh, semakin kita melekat hidup sama Tuhan. Kalau kita mau sungguh-sungguh, kita berkata kita bersekutu sama Tuhan setiap waktu, ayo saudara dan saya, kita juga harus hidup di dalam terang. Semuanya terbuka di hadapan Tuhan, mengaku di hadapan Tuhan. Itu yang ketiga. Yang keempat, yang terakhir. Yang keempat, kuasa darah Yesus memberikan saudara dan saya kepastian kemenangan atas semua kuasa dosa dan iblis. Wahyu 12 ayat 10 sampai dengan 11. Dan aku mendengar suara yang nyaring di sorga berkata, sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Allah kita dan kekuasaan Dia yang diurapinya, karena telah dilemparkan ke bawah pendakwa saudara-saudara kita yang mendakwa mereka siang dan malam di hadapan Allah kita. Mereka mengalahkan Dia oleh darah anak domba dan oleh perkataan kesaksian mereka, karena mereka tidak mengasihi nyawa mereka sampai ke dalam maut. Amin. Dikatakan saudara, dan mereka mengalahkan Dia oleh darah anak domba dan oleh perkataan apa, saudara? Kesaksian
Mereka kita nyanyikan oleh darah anak domba. Terus apa saudara? Oleh kesaksian kita. Siapa dikalahkan? Iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak. Darah domba sudah diselesaikan 2000 tahun yang lalu. Sekarang bagian saudara dan saya, tugas kita untuk apa saudara? Bersaksi. Kenapa kita harus bersaksi? Karena tugas iblis apa? Mendakwa, menghakimi saudara. Kita harus bersaksi, kita harus menyatakan bahwa sampai hari ini tidak hanya kasih Tuhan tidak pernah berubah, tetapi kuasa Tuhan juga tidak pernah berubah. Amin saudara? Amin. Saudara bisa melihat dalam pelayanan gereja Tiberias. Saya pertama kali mengenal Tiberias tahun 96. Waktu itu saya masih tinggal di Papua saudara. Saya datang sebentar ke Jakarta karena papa saya sedang berobat. Waktu itu di kesempatan yang sama di tahun itu, di saat saya datang ke Jakarta, diadakan baptisan selam gereja Tiberias. Saat itu diadakan di Bank Dewa Ruci, saudara. Kalau Bapak Ibu saudara tahu saudara, di depan Central Park sekarang kan ada mall besar ya, Neo Soho. Dulu sebelum ada bangunan mall itu, dulu ada Bank Dewa Ruci di sana. Dulu saya dibaptis di Bank Dewa Ruci di lantai paling atas. Pak Pariaji sendiri di tengah kolam. Dia langsung membaptis, saudara. Dari awal saya mengenal gereja Tiberias, saudara. Kalau saudara ingat dulu masih sebelum pandemi kan ada buletin warta jemaat. Selalu dimulai dengan apa saudara? Kesaksian kuasa Tuhan Yesus melalui perjamuan kudus dan minyak urapan. Artinya apa saudara? Ini gereja pewahyuan, gereja mujizat, kita hidup di dalam berkat Tuhan. Kita bersaksi untuk apa? Menyatakan betapa apa? Darah Yesus sudah dicurahkan, saudara dan saya, kita hidup dalam berkat bahkan kemenangan Tuhan. Amin saudara. Sama seperti visi yang Tuhan taruh di gereja ini. Tidak hanya kita menjadi jemaat yang kudus, tetapi kita menjadi apa saudara? Misionaris. Apa tugas misionaris? Tugasnya untuk apa? Bersaksi saudara. Tugas kita untuk bersaksi. Kebaikan yang sudah kita terima, pertolongan yang kita terima, ayo saksikan itu bagi orang-orang di luar sana. Ada banyak saya temukan orang-orang, mereka datang ke gereja, mereka ibadah. Bukan cuma karena mungkin mereka diajak, bukan cuma karena mungkin mereka terima mujizat, tetapi cuma karena mereka melihat kehidupan orang-orang Kristen, orangnya baik-baik. Saudara, dan Tuhan memanggil kita untuk kita bisa menjadi berkat. Amin saudara. Saya doa saya setiap kita di tempat ini, bahwa di atas kayu salib tidak hanya dosa dan pelanggaran kita Tuhan selesaikan, tetapi di atas kayu salib segala kutuk, bahkan sakit penyakit juga Tuhan sudah selesaikan. Amin saudara, puji Tuhan. Dalam seminggu ini saudara, saya bersama dengan Pendeta Argo Pariaji berjumpa dengan beberapa rekan-rekan pengerja, ada kami ngobrol banyak, ada banyak kesaksian-kesaksian yang luar biasa, kesaksian-kesaksian yang indah. Ada seorang anak muda, dia cerita, dulu saya sebenarnya bukan ibadah di Tiberias dulu, dia tinggalnya di Depok. Dia cerita waktu itu dia sakitnya itu paru-parunya itu apa istilahnya seperti ada flek. Dia sudah pergi ke dokter, sudah bolak-balik, tapi nggak pulih-pulih, nggak sembuh-sembuh. Waktu itu ada tetangga di depannya bilang kepada mamanya, coba ibu pergi ke Tiberias Menteng Prada. Dulu waktu itu Pak Pariaji masih pimpin perjamuan kudus. Kalau saudara ingat dulu di Menteng Prada ada ibadah KKR kesembuhan. Coba ibu pergi ke sana, bawa anaknya aja ke sana. Gitu, di sana ada ibadah KKR, ada mujizat di sana. Ya udahlah, mungkin ya namanya orang tua berharap supaya anaknya terima mujizat. Apapun juga, ya udah berangkat gitu. Karena ya sudah lama anaknya belum sembuh-sembuh, belum pulih-pulih. Paru-parunya itu ada flek. Dibawalah ke Menteng Prada, diajak ikut ibadah. Begitu altar call, anaknya cerita bahwa mamanya tuh kayak nggak puas gitu, mau langsung apa istilahnya lebih dekat ke Pak Pariaji, langsung bilang kalau anaknya itu sakit. Pak Pariaji langsung doa, ya anaknya sembuh, nanti periksa dokter sembuh. Gitu. Jadi setelah itu selesai pulang, sampai di rumah, beberapa hari kemudian mamanya itu penasaran. Mamanya penasaran terus diajaklah pergi ke rumah sakit. Ketika cek di rumah sakit pertama, saudara, begitu pas diperiksa itu paru-parunya bersih. Yang tadinya katanya flek itu saudara nggak sembuh-sembuh, ketika diperiksa saudara di rumah sakit ini saudara, fleknya itu udah sembuh, paru-parunya itu bersih. Mamanya tambah penasaran, gak yakin saudara. Diajak lagi anaknya pergi ke rumah sakit yang lain, diperiksa lagi saudara. Pas dicek yang kedua kali, ternyata betul saudara. Paru-parunya itu udah sembuh, fleknya itu udah gak ada saudara, udah sembuh. Artinya mari setiap kita di tempat ini kita bersyukur saudara. Betapa Tuhan Yesus sangat mengasihi saudara dan saya. Amin. Dia memberikan hidupnya bagi setiap kita. Dia memberikan tubuh dan darahnya bagi saudara dan saya. Kalau hidupnya saja Tuhan kasih, apa yang tidak bisa Tuhan beri dalam kehidupan kita. Sebentar kita akan terima perjamuan kudus. Ingat bahwa setiap kali kita terima perjamuan kudus, kita terima tubuh dan darah Yesus. Tidak hanya kita ingatkan bahwa identitas sejati kita sebagai anak-anak Allah, tetapi kita ingatkan iblis bahwa dia sudah kalah. Karena iblis harus menyaksikan ketika kita terima perjamuan kudus, kita sedang merayakan kebangkitan Tuhan Yesus. Sebagai kesimpulan,
Mari Bapak Ibu Saudara ingat bahwa dengan kuasa darahnya kita diselamatkan. Dengan kuasa darahnya kita disembuhkan. Dengan kuasa darah kita dimerdekakan. Karena darah Yesus sungguh berkuasa. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Kita berikan tepuk tangan yang luar biasa buat Tuhan Yesus. Mari saya jemput sama-sama. Kita bangkit berdiri. Kami bersyukur pada sore hari ini. Saudara sungguh-sungguh diberkati firman Tuhan sore hari ini, amin. Yang sungguh diberkati boleh lambaikan tangannya, kita berikan tepuk tangan yang luar biasa buat Tuhan Yesus. Makasih Tuhan Yesus. Kita mau datang di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kita mau datang di hadapan Tuhan Yesus. Sukacitaku penuh, bermazmur bagimu, karena ku tahu ku telah ditebus oleh curahan darahmu. Katakan, ku menyanyi bagimu, ku menyanyi bagimu, karena ku tahu ku berkemenangan oleh curahan darahmu. Mari sama-sama katakan, kita buat Tuhan Yesus, sama-sama katakan, darahmu Yesus sucikan daku, darahmu Yesus bebaskanku. Darahmu Yesus, darahmu Yesus ubahkan daku, ku dijadikan. Oh darahmu Yesus, darahmu Yesus sucikan daku, oh darahmu Yesus, bebaskanku. Katakan, darahmu Yesus, amin, ubahkan daku, ku dijadikan baru. Kita berikan tepuk tangan yang luar biasa buat Tuhan Yesus. Kembali bersama-sama Tiberias, kita mau nyanyikan sukacitaku penuh, ku bermazmur bagimu, bermazmur bagimu, karena ku tahu, karena ku telah ditebus, ku telah ditebus oleh curahan darahmu. Katakan, ku menyanyi bagimu, ku
ku dijadikan baru, ku dijadikan baru Tuhan Yesus, ku dijadikan baru. Beri tepuk tangan yang paling meriah hanya bagi Yesus yang menyelamatkan setiap kita. Haleluya. Dengan masuk di dalam sakramen perjamuan kudus, kita akan menyatu dengan tubuh dan darah Kristus, saudara. Mari siapkan hatimu, kita akan pujian tubuhmu dan darahmu Tuhan Yesus. Haleluya. Tubuhmu, sama-sama kita bangkit berdiri di hadapan Tuhan Yesus, saudara. Kita sambut tubuh dan darah Kristus sore hari ini. Kami menyucikan, menyembuhkan, sempurnakan hidup kami. Tubuhmu Yesus menyembuhkanku, caramu Tuhan menyucikanku, ku jadi baru karena kasih-Mu. Haleluya, haleluya. Tubuh-Mu Tuhan Yesus menyembuhkanku, darah-Mu Yesus menyucikanku, ku jadi baru karena kasih-Mu. Haleluya. Baik, kita akan masuk dalam sakramen perjamuan kudus. Matius 26 ayat ke-26. Dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada murid-muridnya, berkata, ambillah, makanlah, inilah tubuhku. Mari sama-sama kita angkat roti yang ada di tangan kita, yang akan dibentuk menjadi tubuh Kristus. Dengan iman, mari bersama-sama kita perkatakan, di dalam nama Tuhan Yesus, inilah roti yang turun dari surga, inilah tubuh Yesus Kristus yang tergantung di atas kayu salib. Pertama, memberikan keselamatan, memberikan hidup kekal dalam kerajaan surga. Yang kedua, menyempurnakan tubuhku sehat sempurna, menyempurnakan jiwa dan rohku agar dibangkitkan pada akhir zaman. Yang ketiga, agar aku bersama keluargaku tidak terkapar di meja operasi, tidak terkapar di rumah sakit, tidak terkapar di ruang ICU, tidak lumpuh, tidak pikun, tidak koma. Aku tolak kanker, aku tolak tumor. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah roti yang turun dari surga, inilah tubuh Tuhan Yesus Kristus. Sama-sama kita makan tubuh Tuhan Yesus Kristus. Matius 26 ayat 7 sampai dengan 28. Sesudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian tumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Sama-sama kita angkat anggur yang akan dibentuk menjadi darah Kristus dengan iman. Mari bersama-sama kita katakan, dalam nama Tuhan Yesus, inilah darah Yesus Kristus yang tertumpah di atas kayu salib sebagai perjanjian yang baru dan yang kekal. Yang pertama, memberikan pengampunan atas dosa-dosa kesalahan kami. Kami berjanji bertobat, kami tolak poligami, kami tolak poliandri, kami tolak percabulan, perzinahan. Jauhkan keluarga kami dari perceraian, bebaskan kami dari segala fitnah atas keluarga dan gereja. Yang kedua, menyucikan, menguduskan kami agar kami semua termeterai sebagai warga surga. Kami berdoa punya rumah di bumi, punya rumah di surga. Yang ketiga, dalam nama Tuhan Yesus, oleh darahnya, oleh bilur-bilurnya, kami semua menang atas sakit penyakit. Mulai hari ini tidak migrain, tidak sakit kepala, tidak vertigo, tidak pendarahan. Kami tolak kista dan tumor, kami tolak sakit jantung dan paru-paru, kami tolak sakit liver, kami tolak sakit ginjal, kami tolak diabetes, hepatitis, kami tolak darah tinggi, darah rendah, kami tolak sakit apapun. Darah Kristus membalut, menyembuhkan segala penyakitku. Jangan dulu diminum, saudara masing-masing doa. Kalau ada yang datang dengan sakit penyakit, sebutkan nama sakit mendepan Tuhan, percaya dengan iman, oleh bilur-bilurnya engkau terima kesembuhan dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan.
Mari kembali bersama-sama. Tuhan Yesus yang mengajarkan kepada gembala sidang gereja Tiberias untuk diucapkan bahwa perjamuan kudus ini kuasanya lebih daripada roti mana. Artinya kami tolak miskin, kami tolak bangkrut, kami tolak pengangguran, kami tolak hutang-hutang pribadi, kami tolak minta-minta, kami tolak resesi ekonomi, tidak kekurangan, tidak celaka, tidak mara bahaya. Bangsa Israel dengan roti mana menuju tanah perjanjian selama 40 tahun di padang gurun. Artinya dengan roti mana selama 40 tahun bangsa Israel setiap hari makan tidur. Artinya dengan kuasa perjamuan kudus kita diberkati, tidak miskin, tidak bangkrut, tidak kekurangan. Yang kedua, dengan roti mana selama 40 tahun bangsa Israel setiap hari jubah baru, baju baru. Artinya kita akan mulia dengan kuasa perjamuan kudus menyatu dengan tubuh dan darah Yesus. Yang ketiga, dengan roti mana selama 40 tahun bangsa Israel setiap hari kasut sepatu baru. Artinya tidak jadi ekor tetapi jadi kepala, tidak gagal, tidak bangkrut dalam nama Tuhan Yesus. Inilah darah kehidupan, darah kebangkitan. Inilah darah Tuhan Yesus Kristus. Inilah darah Tuhan Yesus Kristus. Sama-sama kita minum darah Tuhan Yesus Kristus. Kita yang sudah menyatu dengan tubuh darah Kristus pada sore hari ini, mari sama-sama mau Tuhan datang sama Tuhan Yesus mengucap syukur. Kita percaya dalam perjamuan kudus ada kuasa, ada mujizat, ada pertolongan Tuhan. Sebab Tuhan ada di dalam kita, saudara, dan kita ada di dalam Dia. Angkat tanganmu, sama-sama di hadapan Tuhan Yesus. Yesus lebih besar, Yesus lebih besar di dalamku, di dalamku. Yesus lebih besar, Yesus terlebih besar di dalamku selama-lamanya. Kita berikan tepuk tangan yang luar biasa buat Tuhan Yesus Kristus. Saya akan doa untuk minyak urapan. Saudara yang punya minyak, saudara silakan angkat minyaknya. Kalau saudara tidak punya minyak, saudara bisa angkat tangan saudara. Mari kita doa sama-sama. Mari sama-sama kita doa. Dalam nama Tuhan Yesus, kami serahkan setiap tetes minyak urapan ini. Perintah Tuhan di gereja Tiberias mengembalikan kuasa minyak urapan. Yang pertama, minyak urapan untuk memuliakan Allah, memuliakan manusia. Hakim-Hakim 9 ayat 8 sampai dengan 9. Yang kedua, minyak urapan punya kuasa menyembuhkan orang sakit, mengusir setan-setan dan roh jahat. Markus 6 12 13. Yang ketiga, minyak urapan menghancurkan segala kutuk-kutuk. Yesaya 10 ayat 7. Yang keempat, menjadikan kami lebih dari teman sekutu kami. Ibrani 1:9. Kami serahkan setiap pot, setiap botol, setiap tetes minyak ini, minyak urapan yang kudus yang penuh kuasa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Inilah minyak urapan yang kudus dalam nama Tuhan Yesus. Serahkan setiap tetes minyak urapan ini, minyak urapan yang kudus dalam nama Tuhan Yesus. Baik, kita akan mengakhiri ibadah kita sore hari ini. Kembali sama-sama kita tundukkan kepala, kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk kesempatan yang indah di sore hari ini. Tuhan sudah pimpin, Tuhan sudah menyertai setiap jemaat-Mu, setiap anak-anak-Mu untuk bersama-sama beribadah. Baik yang hadir di Tiberias Bekasi Town Square maupun yang mengikuti ibadah live streaming dimanapun berada. Kami bersyukur bahwa kami sudah memuji, menyembah Tuhan, terima firman-Mu, menyatu dengan tubuh dan darah Yesus, memberikan persembahan syukur. Dan kami sudah sampai di penghujung acara ibadah kami. Sebelum kami pulang, kami mendekatkan doa-doa kami di hadapan-Mu ya Tuhan Yesus. Pertama, kami berdoa untuk yang terkasih Gembala Sidang Gereja Tiberias Indonesia, Ibu Pendeta Darnyati Pariaji. Tuhan Yesus memberkati senantiasa dengan kesehatan, umur panjang, hikmah surgawi. Tuhan limpahkan senantiasa bersama keluarga besar, anak cucu menantu semua diberkati di dalam nama Tuhan Yesus. Doa kami juga untuk pemimpin kami, berkati Bapak Pendeta Dr. Aristo Pariaji bersama keluarga dalam pelayanan, dalam pekerjaan, dimanapun melangkah. Tuhan jaga, Tuhan sertai dalam nama Tuhan Yesus. Berkati juga Pendeta Argo
Pariaji. Tuhan pakai lebih heran lagi di akhir zaman untuk menuai jiwa-jiwa untuk melayani nama Tuhan Yesus. Pelayanan serta dengan tanda-tanda kuasa mujizat, memimpin Buana Orgas Youth, memimpin Beloved Kids Tiberias Choir, dimanapun berada Tuhan jaga, Tuhan sertai dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami juga doa untuk semua rekan-rekan yang melayani di tempat ini di Tiberias Bekasi Town Square. Berkati koordinator ibadat tempat ini, berkati Bapak David Raharja bersama istri anak-anak semua diberkati, bersama keluarga besar dimanapun berada Tuhan jaga, Tuhan sertai dalam pekerjaan. Tuhan jadikan berhasil dalam pelayanan disertai dengan tanda kuasa mujizat bersama dengan semua rekan-rekan melayani, baik sebagai usher, sebagai terima tamu, sebagai kolektan, dan juga sebagai pemimpin pujian. Berkati saudara Sony, saudara Ada juga berkati bersama keluarga masing-masing dimanapun melangkah. Tuhan jaga, Tuhan sertai bersama dengan semua rekan-rekan singers dan juga para tim musik yang melayani, rekan-rekan choir, bahkan semua media, soundman, bahkan tim produksi, bahkan tim event, semua security, semua melayani choir, semua diberkati dalam nama Tuhan Yesus. Bahkan guru-guru sekolah minggu semuanya diberkati di dalam nama Tuhan Yesus. Dalam perjalanan pulang kami, baik kendaraan pribadi kendaraan umum, Tuhan sertai kami dalam perjalanan, tidak celaka, tidak bahaya. Tuhan pimpin, Tuhan sertai kami sampai kami boleh tiba ke tempat di mana kami tuju tanpa kekurangan suatu apapun. Kami serahkan setiap lembar pokok doa yang dituliskan oleh setiap anak-anak-Mu, kami bawa di hadapan-Mu. Engkaulah Jehovah Rafa, Tuhan penjemur kami, Jehovah Jireh, Tuhan memelihara kehidupan kami. Kau sebagai Allah El Gibor, Allah yang perkasa. Di atas kayu salib Engkau berkata semua sudah selesai. Kami percaya setiap doa-doa kami Tuhan sudah jawab dalam nama Tuhan Yesus. Kita berikan tepuk tangan yang luar biasa buat Tuhan Yesus. Berkati setiap jemaat Tuhan dalam minggu ini akan melakukan perjalanan keluar kota. Tuhan berkati dalam perjalanan, tidak celaka, tidak bahaya, berangkat dengan selamat, pulang kembali dengan selamat dalam nama Tuhan Yesus. Memasuki minggu yang baru, berkati setiap jemaat Tuhan dalam pekerjaan usahanya. Tuhan jadikan berhasil, tidak gagal, tidak miskin. Tuhan berkati juga yang sedang mencari pekerjaan yang baru, di bulan yang baru juga di minggu yang baru boleh mendapatkan pekerjaan yang baru dalam nama Tuhan Yesus. Berkati setiap keluarga, suami istri yang rindu berdoa mendapatkan keturunan. Tuhan Yesus memberkati, diberikan keturunan dalam nama Tuhan Yesus. Berkati juga yang berdoa untuk pasangan hidup, juga Tuhan pimpin langkah kehidupan mereka, menemukan pasangan hidup yang takut akan Tuhan, membentuk keluarga yang kudus dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, semua karena kasih dan kebaikan Tuhan. Berkati juga seorang ibu di Papua yang sedang terbaring sakit, berkati Ibu Sin, bila Tuhan berikan kesembuhan, berikan mujizat. Kami percaya di balik tubuh dan darah Tuhan Yesus ada kuasa yang tiada taranya dalam nama Tuhan Yesus. Berkati setiap jemaat Tuhan hadir di tempat ini, dimanapun kami melangkah, kami bersyukur darah Tuhan Yesus dicurahkan bagi setiap kami. Keselamatan, jaminan keselamatan, kemenangan Tuhan berikan bagi setiap kami di tempat ini. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur bahwa kami semua sudah datang semua dengan berkat Tuhan, dan kami akan mengakhiri ibadah pada sore hari ini. Kami akan terima berkat dari Tuhan Yesus. Mari Bapak Ibu jemaat Tuhan, angkat tangan mengarahkan hatimu dan terimalah berkat Tuhan. Aminkan setiap doa ini. Percayalah setiap doa ini menjadi bagian dalam hidup saudara dan saya. Di dalam nama Tuhan Yesus, diberkatilah rumah tangga dan keluargamu, diberkatilah kesehatanmu, diberkatilah usaha pekerjaanmu, diberkatilah keuanganmu, diberkatilah setiap langkah hidupmu, diberkatilah keluar masukmu. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya, memberikan engkau kasih karunia. Tuhan mengadakan wajahnya kepadamu, memberikan engkau damai sejahtera. Dari sekarang sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kedua kali, menjemput kita di awan-awan permai. Tidak hanya kita berkumpul di bumi, tetapi sama-sama kita berkumpul dalam kerajaan surga. Tidak hanya kita menjadi tetangga di bumi, tetapi sama-sama kita menjadi tetangga dalam kerajaan surga sepanjang masa diam dalam rumah Tuhan. Yang percaya sama-sama dengan iman kita katakan amin. Selamat hari Minggu, shalom untuk kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Ku kagum padamu, Allah penciptaku. Sekalipun kau lepaskan genggaman tanganmu, kau jaga langkahku, tetap di jalanmu, sampai ku terima semua janji-janjimu. Ku kagum padamu, Allah penciptaku. Sekalipun kau lepaskan genggaman tanganmu, kau jaga langkahku, tetap di jalanmu, sampai ku terima semua janji-janjimu. Ku kagum padamu. Ibadah kita telah selesai. Selamat hari Minggu. Tuhan memberkati kita semua dan shalom.